Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib di Masjid As-Sahabah radhiyallahu taala anhum ajmain di Pematang Rebah Rengat, yang mudah-mudahan semuanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayatul irsyad wa hidayatul taufik untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, Senin pekan keempat sebelum Ramadan, kajian kita insyaallah terakhir. Kemudian kita libur dan dilanjutkan setelah Ramadan. Kajian satu kali dalam satu bulan, dan qadarallahu wa ma syafa'al. Adanya musibah banjir membuat kita tidak bisa mengisi kajian beberapa pertemuan pada bulan yang lalu. Malam hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah. Bahasan kajian rutin kita yaitu Fadlul Islam, kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Terkhusus malam hari ini kita membahas sedikit tentang Ramadan. Kita berikan judul Ramadan Membawa Berkah. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan tentunya tidak lepas ada musim-musim tertentu yang seseorang apabila beramal ibadah di dalamnya, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semakin mengetahui hakikat Allah menciptakan dia di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan diri, untuk bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana judul yang kita sampaikan, di antara bulan, bahkan satu bulan penuh, dan kita tidak mendapatkan dari 12 bulan Hijriyah, bulan Islam, dari Muharram sampai Zulhijjah, yang satu bulan penuh Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat banyak sekali. Pahala yang berlipat ganda. Tidak ada kecuali pada bulan Ramadan. Ini membuktikan bahwa bulan Ramadan membawa keberkahan.
berkah, barokatun dalam bahasa Arabnya, atau dikatakan mubarak, maka dikatakan syahrun mubarak, sebagaimana di dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam An-Nasai di dalam sunannya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadanu syahrun mubarak." Dan ini tentunya kita sampaikan ini, kita ingat hadis ini ketika di awal malam Ramadan. Tetapi hadis ini juga harus kita bacakan untuk kita mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah datang kepada kalian bulan yang membawa keberkahan. Mubarak itu di dalam bahasa Arab artinya kasratul khair, yaitu banyaknya kebaikan. Makanya kita kalau mengatakan Allahu tabaraka wa ta'ala, tabarak itu barokah. Ya, mubarak, syahrun mubarak. Maka kita mendapatkan juga ada seorang yang diberikan nama oleh orang tuanya Mubarak. Diharapkan dengan nama ini akan membawa keberkahan yang banyak. Maka syahrun mubarak adalah bulan yang membawa keberkahan. Maka tentunya merugi kita apabila kita tidak mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan, menyambut kedatangan tamu yang mulia, yang agung, bukan hanya ya yang kita cintai bulan tersebut, tetapi juga dia membawa begitu banyak kebaikan. Maka tentunya kita ya memiliki persiapan yang matang, persiapan yang maksimal. Secara kesimpulan saja, karena kita kalau berbicara tentang masalah fikih Ramadan, hikmah Ramadan, ya, hukum-hukum berada dalam bulan Ramadan, dan hal-hal yang berkaitan bulan Ramadan ini satu kitab tebal tersendiri. Nggak bisa kajian Pak, 1,5 jam saja nggak cukup. Tapi kita hanya mengingatkan saja bahwa ini adalah sangat penting kita ketahui. Bulan yang membawa keberkahan. Yang perlu kita ingat selalu, secara kesimpulan kita berada pada bulan Sya'ban, maka tentunya kita mestinya ingat dari awal Sya'ban, tetapi ini sudah berada pada tanggal 17. Masih belum terlambat. Maka kata sebagian para ulama, ada beberapa kesimpulan persiapan untuk kita menghadapi bulan Ramadan, agar bulan yang memberikan kebaikan ini, banyaknya kebaikan yang dia bawa, apakah kita dapat atau tidak? Belum tentu kita mendapatkannya kalau kita tidak ada persiapan dan tidak mengetahui bagaimana menyambutnya dan bagaimana kita berteman dengan Ramadan tersebut. Maka yang pertama sekali tentunya kata para ulama, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosa kita. Apalagi dosa-dosa besar. Dan ini kesempatan bagi kita semua untuk ya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dan setiap malam Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat. Tetapi bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala lebih luas lagi membuka pintu taubat untuk seseorang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah terlambat. Saya sudah banyak dosa Ustaz. Tidak ada. Anda bisa menjadi orang yang terbaik, Anda bisa menjadi lebih baik. Bahkan kita pernah menyampaikan dalam kajian, kalau kita lihat di zaman para sahabat, biografi kehidupan para sahabat sebelum mereka masuk Islam, mereka itu pelaku-pelaku dosa besar.
bahkan pelaku-pelaku syirik. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka menjadi manusia yang terbaik. Kenapa? Karena mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka memperbaiki diri mereka. Dan mendapatkan rekomendasi, mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala redho kepada mereka dan mereka juga redho dengan ketentuan Allah. Makanya tidak ada yang bisa menyaingi generasi terbaik, yaitu generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sampai hari kiamat. Siapapun kaum musliminnya, setakwa apapun mereka, maka generasi sahabat adalah generasi yang terbaik. Mereka telah mendapatkannya, mereka telah memperolehnya, derajat ketakwaan. Makanya kalau kita berbicara, salah satu hikmah dari diwajibkannya puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa bunyi ayatnya? Wajibnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Berlomba-lomba untuk meraih piala, ya, meraih hadiah, meraih predikat yang tertinggi dari setiap manusia yang hidup di dunia ini, bukan predikat juara olahraga, bukan ya manusia nomor 1 terkaya di dunia, bukan penguasa bumi, tetapi adalah orang yang paling bertakwa. Dan itu mengingatkan kita juga apa? Dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai sekalian manusia, kami telah menciptakan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alna bainakum syu'uban wa qabail, dan telah menjadikan di antara kalian bersuku-suku. Ya, berbangsa-bangsa. Dari ujung barat ke timur, utara ke selatan. Kalau kita dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali suku, bangsa, warna kulit, bahasa, bahkan negara. Ya, semuanya adalah untuk mengingatkan kita liyata'arafu, supaya kita saling mengenal. Dan Allah mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling banyak duitnya, bukan yang paling banyak jabatannya, bukan dia memperoleh kekuasaan, bukan yang paling kekar badannya, binaraga dan segalanya. Tidak, tetapi yang paling mulia adalah yang paling takwa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan perkara takwa itu dimulai dari hati. At-taqwa hahuna. Nabi SAW mengatakan kalian perlu tahu takwa itu adalah perkara yang ada di dalam dada. Dan ini menunjukkan bahwa perkara yang besar adalah perkara amalan hati. Sebagian para ulama mengatakan sesungguhnya puasa memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis qudsi, yaitu Allah berfirman di dalam hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, At-Tirmidzi dan Nasa'i di dalam kitabnya Sunan, dan Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya As-Sunnah. Dan hadis ini selalu kita dengarkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa itu kepada dirinya. Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bi. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam, anak manusia dari ibadah itu untuknya. Illa saum, kecuali puasa, ya, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu adalah untukku, milikku, dan aku akan memberikan balasan bagi orang yang berpuasa sesuai dengan kehendakku tanpa batas.
Pahalanya banyak sekali. Maka ini juga mengingatkan kita sebagaimana juga kalau dikatakan rumah banyak di dunia ini, tetapi kalau dikatakan baiti, rumahku kata Allah, maka dia menjadi yang paling mulia. Disandarkan kepada Allah, idafatu ilallah. Seperti dalam surah Al-Hajj ayat 26 Allah berfirman wa tahhir baiti, dan bersihkanlah rumahku dari apa? Dari perkara-perkara kesyirikan, kemungkaran, yaitu Ka'bah. Dan ini penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama tidak ada di dalam ibadah yang lain. Hanya diberikan untuk puasa. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, di dalam kitab tentang puasa dan rahasianya, beliau mengatakan wa innama fuddila shaumu lima'nayaini. Sesungguhnya diberikan keutamaan puasa itu lebih daripada ibadah yang lain karena di dalamnya mengandung dua makna yang utama. Yang pertama sekali adalah annahu sirrun wa amalun batin la yarahul khalqu wa la yudkhiluhu riya'un. Puasa adalah amalan rahasia, amalan yang tidak nampak. Sebelum subuh mungkin semua kita sama-sama sahur atau tidak ada yang sahur. Tetapi apakah semuanya berpuasa? Tidak kelihatan. Karena semua orang akan keluar dari rumah, bahkan di dalam rumah sendiri. Ya. Bisa jadi seorang itu dia tidak berpuasa tapi dia berpura-pura. Dia akan makan dan minum ketika tidak dilihat oleh keluarganya, oleh bapaknya, ibunya, oleh suaminya, oleh istrinya. Ya, atau oleh gurunya, oleh atasannya, oleh orang yang dia segani. Tapi ini adalah amalan rahasia, amalan batin. Adapun amalan yang lain secara terang-terangan, iya. Bukankah kita salat berjamaah terang-terangan kita pergi? Iya. Haji, berangkat haji, umrah, mengeluarkan zakat, begitu juga menghitungnya. Ya. Dan bentuk ucapan-ucapan, adapun puasa adalah rahasia dan amalan batin. Amalan batin itu tidak dilihat oleh siapapun dari makhluk, tidak dilihat oleh manusia, yang dia jauh sekali akan dimasuki oleh sifat riya. Apa definisi riya? Definisi riya apa? Bukan riya air, bukan. Apa definisi riya? Kan dari kata bahasa Arab itu. Ya, arayuri riya. Ya, lihat. Berarti apa maksudnya? Seorang, lanjutkan Pak, Bapak sudah nyampaikan. Bapak tadi kan? Apa maksudnya kalau riya? Misalnya Bapak salat nih, gimana dikatakan Bapak riya? Saya nggak tahu. Amalan hati itu. Tapi ada yang tersembunyi dalam hati kita. Ingin dia apa? Ingin dilihat. Ingin dilihat itu maksudnya intinya apa? Ingin dipuji. Ya, ingin dipuji oleh orang. Kalau puasa gimana orang memujinya? Kita kan nampak semua kita sama semua. Kalau udah puasa Ramadan itu kan nampak semua sama. Kecuali pas makan. Puasa sunat begitu juga. Ada orang yang sama-sama mungkin belum ada makan. Ya. Kalau amalan yang lain masih rentan untuk masuk riya, tetapi puasa amalan yang ya sulit sekali untuk dimasuki riya. Bahkan subhanallah kita mendapatkan dalam biografi sebagian para ulama salaf terdahulu,
Bahkan mereka puasa pun sudah jelas amalannya kan tersembunyi, tetapi mereka tetap ingin supaya amalannya tidak diketahui oleh siapapun. Dinukil dari beberapa riwayat ulama salaf terdahulu. Saya pernah baca kitabnya, tapi saya lupa di kitab yang mana. Itu disebutkan dia seorang yang alim, seorang yang bertakwa, rajin puasa. Puasa sunat ini bukan puasa wajib. Puasa sunatnya bisa dikatakan sudah 30 tahun dia puasa sunat, tapi tidak tahu istrinya dan tidak tahu orang di luar rumahnya. Bagaimana kok bisa Ustaz? Kok dalam rumah sendiri nggak tahu istrinya? Kehidupannya sederhana. Pagi-pagi dia biasalah mungkin sudah sholat subuh berjamaah, sudah zikir sampai syuruk, pulang ke rumah. Biasanya orang pulang ke rumah kan lapar tuh, cari sarapan pagi. Apa yang dilakukan oleh seorang alim ini yang ya ahli ibadah juga, rajin puasa, supaya tidak diketahui dia puasa, diambilnya 2 potong roti yang ada di rumahnya. Pergilah dia keluar. Ya, tujuannya ke mana? Ke pasar. Tahu, istrinya tahu ke pasar, mungkin ada yang dibeli. Istrinya bilang, abang tuh dia keluar bawa roti, nanti dia makannya di sana tuh. Enggak sempat makan di rumah. Enggak tahu dia sedang puasa. Pergi dia bawa roti. Dimakannya? Tidak. Pergi kemana dia? Ke pasar. Belanja? Tidak. Dicarinya fakir miskin, dikasihnya roti itu kepada mereka. Orang di pasar tahu nggak dia puasa? Antara tahu dengan enggak. Tetapi orang mengira dia tidak puasa. Kenapa? Sudah itu dia beli lagi roti untuk di rumahnya. Belinya lagi roti agak berapa potong. Maka orang pasar mengatakan itu seorang yang beli roti itu seorang ahli ibadah, itu seorang ulama itu. Dia beli roti, dia makannya nanti di rumah ya. Dia nggak makan di depan kita, dia makannya di rumah dengan anak dan istrinya. Berarti apa? Orang mengira dia nggak puasa, dibawa. Begitulah keadaannya. Ini namanya amalan rahasia yang semakin dirahasiakan. Agar apa? Agar tidak riya. Begitulah para ulama. Bahkan disebutkan dalam biografi juga ulama, mereka supaya tidak ketahuan mereka itu puasa, mereka itu tidak mau menampilkan bahwa mereka itu tidak puasa. Seperti apa? Kusut, lemas. Masya Allah, dia penampilannya kayak sehat. Ya, mandi bersih, pakai minyak wangi, pokoknya cerah gitu. Setiap ketemu dengan orang nggak ada masalah. Kalau kita kalau puasa, ngapa akhi loyo betul? Ya, saya puasa. Membongkar rahasia sendiri. Ya. Begitu ulama-ulama salaf dahulu mereka menjaga keikhlasan mereka. Sampai puasa pun itu amalan rahasia, itu pun dia usahakan dirahasiakan lagi. Kemudian yang kedua diantaranya adalah dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, annahu qahrun li'aduwillah. Dia adalah untuk menghinakan dan mengalahkan musuh Allah. Siapa kira-kira musuh Allah? Musuh kita juga. Aduwwum mubin, musuh yang nyata. Setan. Ya, setan manusia atau setan jin? Setan jin. Ya, li'anna wasilatul adu, karena kita mengetahui ya, senjata yang terkuat dari musuh yaitu syaitan yang tidak nampak, dia akan mengalahkan manusia dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu semakin kuat biasanya ketika melalui jalur apa? Makan dan minum. Makan dan minum. Makanya seorang yang pemuda yang seandainya dia sudah sampai masanya untuk menikah, dia khawatir
akan berzina, syahwatnya sudah semakin kuat, tetapi dia belum sanggup untuk menikah, maka dianjurkan oleh Nabi apa? Berpuasa. Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wahai sekalian pemuda, segeralah menikah. Kalau tidak sanggup maka berpuasalah. Itu akan menurunkan syahwat. Akan menjaga pandangan kita dari maksiat dan menjaga kemaluan kita. Tapi perlu saya sampaikan sedikit berkaitan dengan puasa. Ini kan sudah disebutkan tadi. Tetapi ternyata orang berpuasa semakin kuat syahwatnya. Kenapa? Balas dendam makannya 3 kali lipat dari tidak puasa. Sahurnya lihat bagaimana, bukanya bagaimana, ya, udah pulang tarawih lapar lagi bagaimana, ya, cari lagi wisata kuliner gimana, ya, kalau bisa sampai subuh makannya. Wajar kalau syahwatnya tinggi kan. Saya pernah ditanya dulu waktu, lupa saya waktu, udah lama sekali. Ya, Ustadz, hikmah puasa kan untuk menahan syahwat. Karena kita mengetahui bagaimana setan berjalan di darah anak Adam. Ya, dan dia akan menguasai dari sisi syahwat. Kalau bisa Ustaz, anak puasa tapi semakin kuat syahwat anak-anak, bilang antum itu terlalu banyak makan. Ya. Maka kita juga harus memahami nanti dari fikih puasa. Ya, ini kan sambilan saja waktu kita yang terbatas. Dari fikih puasa kita mesti mengetahui ya apa yang harus kita makan ketika sahur dan apa yang juga harus kita makan ketika berbuka. Maka banyak nasihat dari para ulama dan juga orang-orang yang punya pengalaman di dalam masalah ini. Bahkan juga dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sahur itu tidak terlalu banyak. Bahkan beliau menganjurkan jangan lupa kurma. Ya, jangan lupa kurma. Jadi yang lain itu bahkan sebagai tambahan, kurma adalah intinya. Ada seorang herbalis, tidak perlu saya sebutkan namanya. Ya, dia mengatakan ya dimakan saja 7 atau 10 butir atau 7 butir atau 5 butir kurma, minum air putih. Untuk sahur itu kuat, itu adalah tenaga sampai masuk berbuka. Apalagi cara kerja untuk pencernaannya mudah. Kalau yang lain itu berat, daging segala macam. Ya, besok mau Ramadan, 3 hari sebelum Ramadan sudah masak rendang 3 kilo. Persiapan Ramadan. Persiapan Ramadannya bukan dengan makanan. Itu yang dinasihati oleh para ulama. Bulan Sa'ban ini bukan bulan untuk kita mengumpulkan persiapan banyak-banyak membeli makanan, membeli ya untuk persiapan Ramadan, tetapi persiapan untuk memperbanyak ibadah. Untuk memperbanyak ibadah kepada Allah SWT didahului dengan banyak puasa sunat, begitu juga dengan apa? Membaca Al-Qur'an, Syahrul Qurra. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Begitu juga ketika sahur, ketika berbuka, ya, dimulai juga dengan kurma karena perut kita ini tidak diisi selama 12 jam. Maka jangan dikejutkan dengan makanan-makanan yang berat, bahkan juga tidak bagus dengan sesuatu yang dingin. Ya, masalahnya kita sudah kebiasaan serba es semua. Ya, semuanya serba es. Ini sebenarnya nggak bagus. Ibaratnya seperti antum punya mesin, mobil, motor atau segala macam, ya, udah agak panas, tiba-tiba disiram dengan dingin, bisa rusak mesinnya. Maka kita perlu juga mengetahui cara-cara seperti ini. Nanti kalau mau makan beratnya sesudah sholat maghrib. Ada yang biasa juga, sebagian kawan-kawan sesudah tarawih, tahan deh. Ada masalah, kenapa? Karena kata dia kalau sana anak banyak makan Ustaz, ya, atau anak memang sengaja mau makan semua sudah maghrib, itu biasanya pas tarawih ngantuk.
luar biasa, apalagi imamnya panjang bacaannya, ya, 1 juz lagi, ya. Yang lebih berbahaya kalau sujudnya lama, ya, imamnya lama sujud mengambil sunnah, lama sujud, nanti dia bangkit, ini kawannya sudah tertidur ketika sujud, lama betul sujudnya, nggak ketahuannya pas berbunyi, baru ketahuan, udah enak tidurnya. Berat Mak kalau udah kita terlalu banyak masuk perut kita ketika berbuka, maka itu berat untuk ibadah. Maka pandai-pandai, ini maksudnya kita harus pandai memanage, merencanakan bagaimana ibadah di dalam bulan Ramadan kita maksimal. Betul-betul maksimal dari sisi baiknya amalan ibadah tersebut, husnul amal. Ini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan untuk menyempurnakan keimanan kita, amalan kita, perhatikan 3 perkara. Pertama sekali husnul amal. Di dalam kitab beliau atau tulisannya Fathur Rabbil Bariyah, dia mengatakan husnul amal, baiknya amal. Berarti di sini apa? Perhatikan ikhlas amalan kita sesuai dengan sunnah. Yang kedua jinsil amal, jenis amalan tersebut diperhatikan. Prioritas yang lebih utama kita perhatikan, ya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Salah satu fikih yang perlu kita pahami nanti ketika mau berbuka, kita lagi baca Quran nih. Ketika zikir baca Quran, ingin banyak baca Quran, mungkin sampai 1 juz, 2 juz, ya, dekat maghrib, tetapi ternyata sudah azan atau sudah terbenam matahari, maka apa yang didahulukan? Didahulukan berbuka, bukan didahulukan baca Quran terus. Tinggal nanggung setengah halaman. Salah. Anda tidak memiliki pemahaman dalam prioritas amalan yang lebih didahulukan yang mana. Kita harus mengetahui ini jinsil amal. Maka amalan yang wajib tentunya lebih utama daripada amalan sunat. Amalan sama-sama wajib, maka dilihat mana yang lebih kuat wajibnya, itu yang lebih didahulukan. Jangan ditunda. Ini fikih dalam beramal harus cerdas. Kemudian juga kasratul amal, juga memperhatikan banyaknya beramal. Ini yang kita selalu katakan, perhatian kita pertama sekali yang besar terhadap amal apa? Kualitas. Kalau dikatakan kualitas apa kira-kira? Amalan ibadah kita supaya kualitasnya benar. Nah, gimana caranya? Amalan ibadah kita, sholat, puasa dan yang lain supaya kualitasnya benar dan tepat, bagaimana caranya? 2 syarat tadi apa? Ikhlas dengan mengikuti sunnah, itu kualitas. Walaupun sebanyak apapun kita mengamalkan tetapi tidak ikhlas atau tidak mengikuti sunnah, ini nggak ada kualitasnya. Tetapi jangan lupa juga kata para ulama, jangan hanya bermodal saya ikhlas, saya insya Allah mengikuti sunnah tapi malas memperbanyaknya. Ini salah. Kita harus kasratul amal, juga harus memperbanyak amal. Makanya di bulan Ramadan itu kesempatan kita untuk berlomba-lomba memperbanyak amal. Berpaculah kita di dalam bulan Ramadan dari hari pertama, kedua, ketiga sampai 10, masuk 11 semakin kuat, sampai 20, 21 semakin kuat. Sebagaimana contoh dari Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin ke ujung semakin kuat. 10 hari pertama kuat, 10 hari kedua kekuatannya bertambah 2 kali lipat. 10 hari ketiga puncak kekuatan dikeluarkan semua, maksimal. Bukan semakin lama semakin lemah, semakin lama semakin berkurang. Ini namanya tidak ada kemajuan. Tetapi ada banyak kaum muslimin ini, masya Allah kemajuannya banyak di dalam bulan Ramadan. Ini selalu disampaikan oleh Ustaz Nuzul Zikri dalam ceramah. Masya Allah kaum muslimin ya, beramal ibadah di dalam bulan Ramadan, khususnya sholat berjamaah, banyak sekali kemajuannya. Ya, gimana bisa kemajuan? Hari pertama masya Allah ini dihitung 4 sab. Ya, 10 hari kedua maju ke depan, tinggal 2 sab. 10 hari terakhir tinggal 1 sab. Itu pun tidak penuh. Itulah kemajuan, maju terus. Masya Allah ini luar biasa amalan kita. Ini praktek yang salah. Maka kita harus perbaiki
praktek ibadah puasa kita terkhusus tahun ini 1445 Hijriah. Sebagaimana banyak para ulama mengatakan, ketika Anda ingin salat dan salat Anda adalah terbaik, jadikan ini adalah salat terakhir Anda hidup di dunia. Salat Isya, setelah salat Isya kita mati. Bagaimana ini persiapan amal akan dibawa kepada Allah terbaik. Pasti itu bisa dijadikan itu salat kita yang terbaik seumur hidup. Dari khusyuknya, dari adab-adabnya, dari mengikuti sunnahnya, ya, konsentrasinya, luar biasa gerakan-gerakannya. Begitu juga puasa kata para ulama. Karena kita bertemu dengan Ramadan ini sekali setahun. Maka jadikan Ramadan yang akan kita jumpai pada tahun kita, insya Allah mudah-mudahan hidup panjang umur, jadikan ini Ramadan terakhir kita. Karena sudah terbukti, ya, banyak orang yang sudah meninggal dunia sebelum datang Ramadan. Ramadan kemarin dia masih puasa, Ramadan ini nggak dapat lagi. Kenapa? Sudah meninggal dunia. Apakah itu ada orang tertentu? Nggak tahu, itu rahasia Allah. Dari kita yang banyak di dunia ini kaum muslimin pasti ada yang dipanggil Allah sebelum bulan Ramadan. Maka ini kesempatan bagi kita, kalau kita masuk dalam bulan Ramadan berarti apa? Nah, jadikan Ramadan itu Ramadan kita yang terbaik seumur hidup, dan ini adalah Ramadan terakhirku. Sehingga betul-betul kita berpacu, ya, kita akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita kalau bisa menjadi orang yang nomor 1 terus baca Quran kita. Jadi kiat-kiatnya saja sebenarnya yang perlu diperhatikan. Sudah masuk waktu azan. Kiat-kiatnya, maka ini yang perlu kita pahami dengan baik. Baiklah, kita dengar azan terlebih dahulu. Nanti kita tambah sedikit bahasan berkaitan dengan judul ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Kalau jam aplikasi saya udah azan, udah masuk waktu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu anna asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allah.
Allahumma rabbah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang bulan Ramadan, pelajari hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk kita termotivasi, semangat, kuat dalam beribadah dan memperbanyak ibadah. Karena kita manusia ini diciptakan punya nafsu, punya syahwat. Dan sudah pasti semua kita ingin mendapatkan balasan, mendapatkan kenikmatan. Dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala pasti, apalagi dengan kedatangan bulan Ramadan. Sebagaimana yang selalu kita dengarkan hadis Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Ya. Apabila datang awal Ramadan atau awal malam, berarti di sini besoknya puasa. Rasulullah SAW bersabda, apabila datang awal dalam bulan Ramadan malamnya, maka suqidatis syayatin wa maradatil jin, maka dibelenggulah syaitan, ya, dan jin-jin yang durhaka. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, tidak ada satupun yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sampai habisnya Ramadan. Mulai dari malam yang pertama. Malam pertama Ramadan berarti besoknya puasa, sampai malam terakhir. Kemudian wa futihat abwabul jannah, dan dibukakannya pintu-pintu surga. Makanya kita merasakan hawa, aura bulan Ramadan itu beda dengan hari-hari bulan yang lain. Terasa memberikan suatu nilai yang luar biasa karena dibukakan pintu-pintu surga. Tidak ada satupun yang ditutup sampai akhir Ramadan. Ya. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain, di dalam satu hadis yang tadi, wa yunadi munadin, dan maka berteriaklah seseorang atau yang memanggil orang-orang yang ingin mendapatkan keutamaan dalam bulan Ramadan. Ketika setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, maka datanglah yang seorang yang memanggil. Ya, datanglah malaikat memanggil, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, maka kejarlah kebaikan dalam bulan Ramadan. Raihlah, datangilah. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang menginginkan keburukan, aqsir, tahan dirimu. Jangan lakukan keburukan, jangan lakukan maksiat. Walillahi u'taqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan adanya orang-orang yang akan terlepas dari, ya, masuknya ke dalam neraka, dan itu akan ditakdirkan oleh Allah ada di setiap malam Ramadan.
Maka ini menjadi juga motivasi bagi kita. Baca keutamaan-keutamaan Ramadan. Kemudian baca fikih Ramadan. Mulai dari sahurnya, dari bukanya. Kemudian apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan supaya benar ibadah kita. Ya, begitu juga pelajari juga hikmahnya. Ya, agar kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan manusia untuk berpuasa. Hikmah yang terbesar adalah la'allakum tattaqun. Ini selalu saya sebutkan di dalam beberapa kajian tentang definisi takwa. Sebelumnya pernah juga saya sampaikan di sini sebelumnya, kalau tidak salah. Kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Mulai dari awal Ramadan dan sampai memperoleh predikat betul-betul takwa selesai bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Tapi perlu kita perhatikan definisi takwa. Siapa yang bisa mengulanginya? Pernah dulu saya sampaikan definisi takwa yang paling lengkap apa? Ada berkaitan dengan perintah, ada berkaitan dengan larangan. Dalam puasa kan nanti ada perintah, ada juga larangan. Bisa jadi dari satu sisi orang Masya Allah perintah dia lakukan semua, puasa dia, sahur dia, buka dia, salat tarawih dia. Tapi dari sisi lain apa? Larangan dia lakukan juga. Hal-hal yang dia haramkan dia lakukan. Maka dia belum dapat takwa. Belum dapat derajat takwa. Makanya definisi takwa apa? Mengerjakan perintah Allah atas dasar ilmu, mengharapkan. Tidak, tunggu loh, mengharapkan apa? Mengharapkan apa? Balasan. Kemudian meninggalkan larangan Allah atas dasar ilmu karena tadi perintah mengharapkan pahala. Berarti larangan takut dari apa? Takut dari azab. Ya, itu definisi takwa yang paling lengkap. Maka kita perhatikan apa perintah Allah dalam bulan Ramadan wajib kita ketahui. Saya pernah menyampaikan ini dari terakhir saya kemarin ngisi kajian di Perawang Kamis terakhir. Ya. Kamis keempat kemarin. Itu saya anjurkan kawan-kawan yang di sana, sama juga yang saya anjurkan di sini, insya Allah kalau kita ingin membahas tentang fikih Ramadan, saya tunjuki 2 kitab ini saja yang dibaca cukup. Pertama kitab Sifat Saumin Nabi, sifat puasa Nabi SAW yang dikarang oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Azhari dengan Syekh Salim bin Al-Hilali, itu muridnya Syekh Albani. Satu lagi kitab Majalis Ramadan, yaitu tentang fikih Ramadan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin selama beliau iktikaf 10 hari di Masjidil Haram Mekah. Jadi buku setebal ini, Majalis Ramadan. 2 buku ini antum baca, tuntaskan sebelum masuk Ramadan. Insya Allah saya yakin antum sudah berilmu, siap, sudah kita kuasai itu. Bagaimana caranya kita berpuasa? Bagaimana caranya kita menghidupkan malamnya? Ya, ini namanya ada persiapan. Dan ini sudah ada terjemahannya. Kalau saya punya kitab bahasa Arabnya, sudah ada terjemahannya. Coba cari. Bahkan kalau yang bisa buka internet, sepertinya ada, bisa di-download. Ya, sifat puasa Nabi, karangan Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Yang kedua, Majalis Ramadan, karangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Di pasaran sudah ada dijual terjemahannya. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab. Baiklah kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir bahasan kita pada pertemuan kita ini mudah-mudahan sebagai hanya pembuka karena pembahasannya banyak sekali. Masih dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, tingkatan orang yang berpuasa ada tingkatan.
Ada 3 tingkatan. Orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama sekali saumul umum atau saumul awam, puasanya orang awam. Yang kedua saumul khusus, puasanya orang khusus. Yang ketiga saum khususil khusus, puasanya orang khusus dari orang yang khusus. Bagaimana puasa kebanyakan orang awam? Puasa keumuman manusia hanya menahan dirinya dari makan, minum, dan dari melampiaskan hawa nafsu syahwat kemaluannya. Itu saja puasanya. Karena dia berpikir yang penting tidak batal. Nggak mau makan, nggak mau minum, alhamdulillah. Nggak mau berhubungan dengan istri atau yang lainnya, nah, ini tidak membatalkan puasa. Tapi ini masih puasa orang awam. Kebanyakan orang puasa seperti ini semuanya. Makanya kita harus naik lagi tingkat yang lebih tinggi, puasa khusus, orang-orang yang khusus. Apa puasa orang-orang yang khusus? Menahan. Kalau tadi menahan hanya perut dari makan dan minum, menahan kemaluan dari syahwat, tetapi lebih khusus lagi harus kita mendapatkan tingkatan yang kedua. Apa yang ditahan? Ada yang lain yang ditahan. Khaufun nazar, menahan penglihatan kita. Dari apa? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mulai dari terbit fajar menahan puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai terbenam matahari, tetapi mata nggak dijaga. Ini namanya puasa, matanya nggak puasa. Lisan begitu juga, lisannya nggak dijaga, bohong, dusta, membuat sumpah palsu, suka berkata-kata kotor, melaknat orang, marah-marah. Ini hati-hati, merusak puasa. Memang tidak bisa dipungkiri namanya orang kalau kurang istirahat, kurang tidur, kurang istirahat, dengan lapar atau haus, apalagi lapar, ini rentan untuk orang suka marah. Tetapi kita ingat puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi juga menahan amarah. Apalagi sudah selesai sholat asar, sudah dekat mau maghrib, semakin lapar, semakin emosi. Ya. Ingat, antum puasa atau enggak? Puasa kita bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi juga menahan emosi, menahan kemarahan, menahan tangan kita dari hal-hal yang tidak baik. Kemana kita gunakan tangan kita, kaki kita? Untuk apa kita gunakan kaki kita? Kalau kepada maksiat, berjalan ke tempat maksiat, ada rencana-rencana buruk, kita gunakan tangan dan kaki kita. Ini kita sedang puasa ini. Ini puasanya adalah bisa tidak berarti. Hanya menunaikan kewajiban puasa saja, tidak batal puasa, tapi tidak ada pahala. Mendengar gitu juga puasa. Puasa juga, tetapi masya Allah supaya tidak capek atau pikiran kita tidak mikir makan minum supaya tidak haus, maka masukkan di telinga apa yang didengar musik, supaya lengah. Ya benar, ini yang haram didengarkan. Basar gitu juga, ya. Sudah asar duduk, ini fitnah televisi ya. Duduk di tempat televisi menjelang berbuka. Supaya apa? Supaya tidak terasa haus puasa, lapar puasa, nontonlah TV. Habis waktu kita. Sementara subhanallah kalau kita mengetahui keutamaan berdoa, dikatakan semakin dekat waktu berbuka semakin makbul untuk berdoa. Cari waktu kita setengah jam atau kurang, duduk menghadap kiblat berdoa sebanyak-banyaknya sampai masuk waktu berbuka. Ini waktu yang makbul untuk berdoa. Ini enggak dihabiskan waktu apa tadi? Untuk nonton televisi, apalagi main catur.
Ya, apalagi kartu segala macam, main game, nguburit, ya, sore-sore jalan-jalan, menghilangkan haus lapar, kemana-mana motor, dapat macet, orang udah berbuka, awak belum buka lagi, dapat macet, habis waktu. Maka kita harus pandai-pandai dalam memanfaatkan waktu seperti ini. Saya tidak melarang ada yang mungkin biasa olahraga, tapi sebaiknya kalau sudah asar jangan olahraga. Kenapa? Udah dekat berbuka. Apalagi dekat maghrib, ngapain antum olahraga lagi? Sudah selesai. Duduk ya, menghadap kiblat berdoa, waktu yang makbul. Kadang-kadang ada hal-hal yang mubah, betul mubah itu, tapi kadang bisa menggiring kita kepada hal yang haram atau menggiring kita kepada hal yang berdosa kita. Maka kita harus paham, kita harus ya pandai mengatur waktu di dalam bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan terakhir, ini yang terbaik adalah saumu khususil khusus. Ya. Kalau kita tadi urutkan, ini semuanya orang puasa, menahan dari makan dan minum dan syahwat, kemaluan, karena ini membatalkan puasa. Semua orang yang puasa bisa meninggalkannya. Tapi naik kepada tingkat yang lain, puasa menahan diri dari pandangan, lisan, tangan, kaki, pendengaran dan hal-hal yang kita gunakan anggota tubuh kita bisa mendatangkan dosa. Ini naik tingkatannya terbaik. Yang lebih terbaik lagi, ada sesuatu yang tersembunyi, puasa hatinya. Karena amalan hati itu amalan terbaik dari amalan lisan dan seluruh anggota tubuh. Makanya selalu dikatakan oleh Nabi, perhatikan hati. Ini perkara yang paling penting. Kalau sudah baik hatimu, qalbun, maka baik seluruh amalanmu. Puasa hati dari hasrat-hasrat yang rendah dan hina, dan pemikiran-pemikiran yang menjauhkan diri kita dari Allah. Ini juga hakikat puasa. Ya, bisa jadi orang yang pada tingkat pertama, kedua dia dapatkan, tetapi ternyata hatinya kotor. Hatinya jauh, berpikir bermacam-macam pikirannya, hasratnya. Banyak yang rendah, yang hina, yang tidak ada bermanfaat. Maka ini harus hati-hati. Bahkan mungkin sampai kepada tingkat amalan hati yang dosa besar seperti syirik. Puasa juga, yang lain bisa ditahan tetapi bergantung kepada selain Allah, syirik. Ya, berarti dia belum tahu bagaimana cara berpuasa yang benar. Maka ini harus diperhatikan. Ya, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan terakhir. Mungkin ada yang pernah dengar kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ada 2 alasan. Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ada 2 alasan. Siapa mau jawab? Rasulullah SAW dikatakan dalam riwayat Usamah bin Zaid, ya, Rasulullah SAW memperbanyak puasa lebih dari 15 hari, tapi tidak sampai sebulan penuh di dalam bulan Sya'ban. Maka Usamah bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Rasulullah jawab ada 2 alasan. Siapa yang bisa jawab? Kalau tidak bisa jawab, kita komat lagi. Terangkatnya amalan. Yang kedua, 1 aja. Ada yang mau nambah yang lain? Yang kedua? Enggak, bukan itu intinya. Ada yang lain lagi. Yang kedua adalah banyaknya manusia yang lalai di bulan Sya'ban. Lalai ini bentuknya banyak. Ada orang yang dia lalai, di antaranya seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama, ya, dia lalai dari mempersiapkan dirinya dengan ibadah, dengan puasa atau dengan baca Quran. Maka sebagian ulama mengatakan bulan Sya'ban ini syahrul qurra, tempat juga
orang-orang ulama salaf atau para ulama atau orang-orang salafus saleh terdahulu mereka berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Qur'an bukan hanya dalam bulan Ramadan tetapi bulan Sya'ban sudah dimulai. Dikatakan bulan orang ahli dalam membaca Al-Qur'an. Ya, karena banyak ditinggalkan oleh orang. Begitu yang telah kita sebutkan tadi, termasuk dijelaskan oleh para ulama maksudnya banyaknya lalai manusia di bulan Sya'ban seperti tadi tidak ada perhatiannya untuk persiapan memperbanyak melatih diri dalam ibadah di dalam bulan Sya'ban tetapi dalam urusan dunia seperti tadi. Ya, apalagi sudah dekat kepada bulan Ramadan, ya, sudah kalkulatornya sudah jalan. Tulisan-tulisan belanjanya sudah ada semua catatannya apa yang mau dibeli. Persiapan sebulan kalau bisa masukkan kulkas semua penuh. Ya. Kalau bisa jangan pikirkan Ramadan saja, sudah berpikir hari raya, baju, segera dipesan sekarang. Nanti habis stok. Ya, tambah mahal. Jadi pikiran kita hanya dunia, makan perut, ini pakaian, nggak ada persiapan ibadah. Ini maka kata Rasulullah, saya beramal ketika manusia banyak lalai. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW mengatakan, al-ibadatu fil haraj ka hijrati ma'i. Orang yang melakukan ibadah ketika di zaman fitnah, kan orang sudah terfitnah semua dengan dunia. Sementara di situ kita memperbanyak ibadah, kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala seperti hijrah bersamaku dari Mekah ke Madinah. Pahalanya besar. Ya, itu yang dikatakan orang yang lalai. Demikian dapat kita sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya? Kamu masuk untuk sholat isya berjamaah. Fadhal, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ketika membayar fidyah, Ya. apakah kita harus menjelaskan kepada penerima ini fidyah dari istri aku? Apakah istri? Gimana Pak? Ketika kita membayar fidyah, untuk istri kita membayar fidyah, apakah kita harus menjelaskan kepada penerima fidyah itu, ini fidyah dari istriku gitu? Tidak apa-apa, boleh dijelaskan. Karena nanti kan tanda tanya dia, Bapak ngasihnya untuk apa nih? Bapak caleg ya? Apalagi kalau sebelum pemilu kan. Tidak apa-apa. Karena supaya jangan jadi tanda tanya. Sama dengan bayar zakat, kan orang nggak bingung kan, tiba-tiba kok ngasih duit. Tidak apa-apa, ini zakat harta saya untuk Anda. Anda orang yang berhak, salah satu orang yang berhak menerimanya, kasih. Begitu juga seperti fidyah. Fidyah kan sama dengan zakat fitri, hanya terkhusus untuk orang fakir miskin, tidak untuk yang lain. Maka kita harus tepat juga cari yang betul-betul fakir miskin, dikasih fidyah itu beras. Berapa kira-kira ukurannya? Setengah mud. Kalau di sini 3 kilo 1,5. Oh iya. Ya, kalau zakat fitri berapa? Bukan, kalau dalam ukuran bahasa Arabnya apa namanya? 1 sok. Sok namanya, bukan sok, bukan sok hebat dan bukan sok. Ya. Dan 1 sok itu 4 mud. Ya, 1 mud itu ukuran genggaman Nabi kalau masuk makanan pokok. Ya, tepung, kalau kita beras atau makanan korma atau jagung ini 1 mud. Ambil 4 kali itu 1 sok. Ukuran zakat fitri. Maka fidyah itu setengah dari zakat fitri atau setengah sok. Berarti 2 mud. Berarti kalau seperti tadi standarnya 3 kilo, 1,5 kilo. Kalau seandainya penuh 30 hari, 45 kilo beras diberikan kepada fakir miskin. Makanan masak bisa, hitung 1 orang untuk 1 hari puasa. Sebagian ulama mengatakan 2 kali makan, tidak cukup sekali saja. Diberikan untuk fakir miskin. Berarti kalau 30 hari bisa untuk 30 orang fakir miskin, makanan siap saji, ada lauknya, ada sayurnya, ada nasinya. 30 orang. Apakah setiap hari dicicil bisa langsung dikumpulkan dapat 30 orang miskin, dudukkan mereka kasih sekali makan itu sudah selesai itu 30 hari. 30 orang tadi. Jadi tidak mesti dicicil. Harus sehari tidak. Dapat 30 orang kasih semua. Makanan, kalau makanan siap saji seperti itu atau bentuk beras tadi ukurannya 45 kilo
kemudian dibagikan, boleh satu keluarga yang fakir miskin atau beberapa keluarga bagi-bagi 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 5 kilo. Ya. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Ya. Jadi ketika kita sholat berjamaah, Ya. kita kan udah selesai sholat berjamaah. Kemudian ada saudara kita datang. Ya. Mungkin agak terlambat. Oh, dia mau menjadikan kita imam. Sedekah atau gimana itu? Tata caranya. Memang kalau disebutkan di dalam riwayat hadis Nabi SAW itu yang dikatakan sedekah itu adalah seperti yang terjadi di zaman sahabat. Kalau tidak salah kepada Muaz bin Jabal, beliau sudah ikut bersalat berjamaah bersama Nabi. Tapi dia kan pulang ke kaumnya, ke kampungnya, ke suku dia. Kata Nabi, kamu nanti menjadi imam di sana, itu pahalanya sedekah. Adapun yang tadi itu adalah wajib, karena sholat wajib. Ya, makanya masjid itu sedekah adalah jadi pahala sunat. Jadi dia boleh jadi imam, mengimami orang yang belum sholat berjamaah di kampung dia niatnya sholat sunat. Karena sholat wajibnya tadi sudah bersama Rasulullah. Itu yang prakteknya yang tepat. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh dijadikan imam yang tidak boleh dijadikan yang masbuk menjadi imam karena dia masih sholat wajib. Tapi ini namanya khilaf ya, masalah khilafiyah di antara para ulama. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan boleh seorang itu dia menjadi imam. Ya, seperti tadi dia masbuk, kemudian ada yang ingin menjadikan dia imam untuk melanjutkan. Atau seperti tadi, kita sudah selesai sholat ini, kawan ini terlambat. Dia bilang, tolonglah, marilah kita sholat berjamaah antum imam. Boleh, dia bantu. Itu namanya sedekah. Jadi kalau juga tetap 4 rakaat. Iya, niatnya sholat sunat. Ya, niatnya sholat sunat. Allah Ta'ala alam bisawab. Tapi ini kan ada khilaf di antara para ulama. Ya. Baiklah, demikianlah yang dapat kita sampaikan dari pelajaran kita malam hari ini. Yang mau menjawab pertanyaan saya 1, 2. Saya kasih Al-Quran, mudah-mudahan bisa dibaca nanti. Untuk persiapan Ramadan. Ini jangan digabung